Halo, assalamualaikum. Selamat siang, teman-teman. Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan ya, teman-teman. Bisa melaksanakan aktivitas, ibadah puasa dan lain sebagainya, teman-teman ya. Kali ini tuh aku mau melakukan apa ya? Perawatan kali ya, bisa perawatan ya, perawatan tanaman kopi yang baru ditanam atau sulaman baru ya, teman-teman. Karena ini lihat rumputnya ini sudah tinggi, teman-teman. Jadi kalau kita langsung misalnya penyiangan secara langsung, teman-teman, tanpa kita bersihkan dulu di rumput di sekeliling tanaman baru kita ini ya, itu berbahaya sekali ya, teman-teman. Ini kayak ini nih. Ini tadi tuh barusan aku bersihin ya. Nih yang udah nih bersihin. Nanti kalau kita melakukan penyemprotan atau penyiangan, melakukan eh, apa sih, ya pembersihan gulma ya, itu tidak lagi terkena efek ya, walaupun terkena dia tidak seberapa parah gitu efeknya ya, hanya sedikit lah, karena kan ini tanahnya sudah tua juga, jadi kita perawatannya harus lumayan ekstra ya, teman-teman. Ih, ini nih, aduh, ngiler ini. Mudah-mudahan aja ini buahnya sampai tua. Oke, mari kita kerjakan, teman-teman. Nah, ini kan belum belum kita bersihin ya, teman-teman, rumputnya ya. Nanti si ini tuh kalau misalnya nggak kita bersihin dulu rumputnya, nanti kalau kita melakukan penyemprotan itu kan embun dari sprayer kita itu kan terbang ya, kena angin gitu. Nanti kalau misalnya dia kena pucuk-pucuk muda ini, dia akan berdampak gitu, teman-teman. Jadi dia nanti malah kuning, dia kalau nggak, dia kalau misalnya kita pakai obat bakar, obat kontak ya, dia langsung hitam, dia langsung mati gitu. Jadi kalau kita bersihin dulu, nanti ya sedikit lah mengurangi lah ya. Mari kita kerjakan, teman-teman. Kita koret-koret ya. Ini tuh harusnya udah kita pupuk ya, tapi karena ini tuh, aduh, ininya belum dikoretin, jadi kasihan. Kita koretin dulu aja, teman-teman. Nah, akar-akar baru udah kelihatan. Mudah-mudahan sehat ya. Nah, ini teman-teman, harusnya kemarin pas keluar pucuk yang ini tuh langsung aku kasih pupuk ya, karena ini telat, jadi ya dia berubah warna tuh jadi kuning, teman-teman. Nah, jadi kalau perawatan di tanah tua itu harus ya benar-benar telaten ya, teman-teman. Harus benar-benar ekstra kita pokoknya. Jadi udah kita koretin, udah kita bersihin tuh rumputnya. Kalau itu udah keluar pucuk baru, seharusnya itu udah harus kita pupuk, teman-teman ya. Kita kasih pupuk apa sih, pupuk urea lah gitu, untuk supaya pertumbuhannya itu cepat. Nah, ini salah satu dampak daripada kita telat ngasih makan ya, ngasih pupuk sama tanaman ini. Jadi ya begini hasilnya. Setelah keluar pupus baru, dia nggak mau lagi berkembang, dia stag, dia lama nanti yang mau keluar lagi, teman-teman. Nah, ini teman-teman salah satu contoh ya, batang kopi yang dulunya itu saya pakai bibit yang asal-asalan ya, teman-teman. Nah, waktu di video yang lalu itu saya pernah bilang ya, teman-teman, bahwa bibit tanam kopi kita itu nggak boleh asal-asalan. Ini salah satu contoh ya. Ini tuh udah umur 3 tahun, teman-teman. 3 tahun tuh dia nggak mau tinggi. Ketika tinggi dia hitam, mati dia kayak gini. Tumbuh lagi juga ini nggak tahu nih kuat apa nggak sampai tinggi nanti, teman-teman. Jadi ya pokoknya kalau di lahan yang tua ini kita harus hati-hati betul ya, teman-teman, masalah pembibitan ini. Jadi dia pertama waktu itu saya pembibitan itu dengan cara mencabut ya, teman-teman. Jadi kalau kata bahasa di daerah saya di sini itu kopinya jadah katanya, atau asal-asalan tumbuh di mana tempat, gitu kan, asal tumbuh aja gitu ya, teman. Nggak kita semai dulu ya. Nah, jadi dia efeknya kayak gini, teman-teman, dia nggak mau tumbuh. Nanti kalau dia tumbuh juga tinggi, itu akan
membawa penyakit ya teman-teman. Dia nanti ketika tumbuh gede itu dia kuning, nah gitu kan. Nanti pas kita sambung juga dia lagi bagus-bagusnya, lagi buah lebat-lebatnya, dia malah kena penyakit kuning gitu, dia mati nantinya teman-teman. Jadi ya saya juga ini jadi pengalaman saya ya, makanya saya kemarin menyiapkan bibit ya, walaupun belum cukup ini saya tanam di kebun saya ini ya. Beda sekali teman-teman kalau sama yang dulu disemai dulu ya, sama yang asal-asal tuh beda sekali ya teman-teman ya. Nah ini tuh salah satu kayak gini lah contoh penyakitnya, dia akan mati ranting, terus dia berbuah juga nggak normal ya teman-teman, karena dia sudah membawa penyakit di batang asalnya teman-teman ya. Jadi diusahakan ya, baik itu di lahan baru atau di lahan yang sudah tua kayak seperti saya ini, usahakanlah teman-teman itu pembibitannya itu yang bagus ya teman-teman, yang super, pokoknya yang benar-benar mantap lah pembibitannya ya. Itu juga kadang masih ya teman-teman ada kendala lah ya. Nah mungkin itu ya teman-teman, sedikit penjelasan tentang bibit kopi ya teman-teman, walaupun saya bukan ahli tapi setidaknya saya juga berbagi pengalaman lah teman-teman ya. Oke, nah terima kasih yang udah menonton ya. Ini saya juga mau melanjutkan lagi nih penyiangan tuh, di depan saya ada ini nih, ini satu nih, ini kan pembibitan baru nih teman-teman ya. Nah itu juga salah satunya ya, nanti ke bawah-bawah juga banyak tuh teman-teman, kosong-kosong ya, sambil nunggu buah kopi kita panen. Nah kita melakukan perawatan dulu lah sama yang baru tanam ya teman-teman. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton, yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe. Terima kasih banyak ya teman-teman. Pokoknya saya selalu mengharapkan dukungan dari teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.